Nah, pada hari ini Dewa Talks mau menjawab permasalahan itu nih teman-teman. Jadi kita sudah mengundang Mas Anton untuk membahas terkait rahasia meningkatkan traffic untuk bisnis online. Nah, Mas Anton pada hari ini akan membahas mulai dari bagaimana cara mendapatkan traffic, kemudian di mana platform yang tepat sih untuk mendapatkan potential buyer, apakah cukup di sosial media atau memerlukan website, kemudian kapan waktu yang tepat untuk mempublish sebuah konten, kemudian siapa saja sih ini yang akan melihat konten tersebut, dan juga kenapa konten tersebut harus dibuat di media sosial kamu ataupun di website kamu. Nah, sedikit pengalaman mengenai Mas Anton. Mas Anton sendiri dulunya adalah professional magician loh. Kemudian menjadi road manager dari magician terkenal yaitu Denny Darko. Siapa yang nggak tahu Denny Darko ya? Kemudian Mas Anton melanjutkan perjalanan karirnya menjadi announcer di hellostar.id, kemudian menjadi social media admin di IndiHome, dan sampai hari ini Mas Anton sudah menjadi official mentor di SB1M. Nah, mungkin dari Mas Anton boleh menunjukkan kameranya bagi teman-teman, untuk teman-teman lihat hari ini. Tadi kan udah, mungkin ada yang belum lihat. Ya. Halo. Ketemu lagi kita. Teman-teman udah bisa lihat Mas Anton dan juga dengar suara Mas Anton. Apa suara saya terdengar jelas nih, teman-teman? Iya, coba. Halo. Jelas nggak nih, teman-teman? Sudah, Kak? Oh, udah ya. Yang lainnya pada dengar kan? Jelas bingit Mas Anton. Gitu. Jelas bingit. Wah, mantap Pak Agung. Jelas sudah. Oke. Nah, ya. Mas Anton nanti minta bantuannya untuk sharing-sharing nih mengenai traffic untuk teman-teman yang udah ada ini. Nah, menurut polling, yang hadir hari ini mostly itu umurnya 18 sampai 24. Kemudian mereka dari Jakarta, dan mereka adalah mahasiswa dan juga karyawan. Berarti, dan mereka baru memulai bisnis juga. Jadi ini orang-orang yang baru memulai bisnis nih, Mas Anton. Oke, berarti pas banget sama materi hari ini nih, teman-teman. Ya, pas banget. Oke. Nah, tapi sebelum mulai, aku juga mau kasih tahu sedikit teknis mengenai webinar hari ini. Jadi, apabila teman-teman memiliki pertanyaan terkait materi yang nanti dibawakan oleh Mas Anton, kalian bisa langsung tulis aja di box Q&A, nanti kita akan pilih dan jawab pertanyaan teman-teman pada saat sesi Q&A ya. Jadi kalau misalkan ada yang kesulitan memahami misalkan bahasa Mas Anton kayak belum asing, kayak masih asing di telinga kalian bisa langsung aja tulis pertanyaan di box Q&A. Nanti kita akan pilih dan jawab di sesi Q&A. Selamat sore menjelang malam, teman-teman. Udah masuk malam ini ya? Udah. Malam buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anton, teman-teman. Ini saya sambil share screen ya. Hari ini saya akan bawakan materi ini, teman-teman. Nah, ini dia nih. Ini kalau kamera saya minimize tetap kelihatan ya, Mbak Lintang? Tetap kok, Mas. Tetap kelihatan, Mas Anton. Oke, ini adalah materi malam hari ini. Jadi tentang rahasia meningkatkan traffic ya untuk bisnis online. Tadi saya sengaja lihat di polling, ternyata teman-teman datang ke Dewa Web itu justru dari Facebook dan Instagram ya. Nah, di sini ada nih pollingnya nih. Nah, ini juga salah satu metode traffic, teman-teman. Jadi ternyata memang Facebook dan Instagram itu jadi jadi pilihan yang tepat lah buat kita sekarang untuk menarik kunjungan, lalu lintas kunjungan. Oh, saya dari YouTube. Wah, Pak Agung Pitus dari YouTube ya. Oke, nah ini saya ada datanya juga tentang si traffic platform mana yang paling banyak dipakai sama user di Indonesia, teman-teman. Oke. Sebelum kita mulai ya, ini nama saya, teman-teman. Nama saya adalah Antonius Aryadi. Cuma member-member di komunitas saya di SB1M itu banyak yang manggilnya Mas Anton. Jadi ya akhirnya terbranding dengan sendirinya, teman-teman, menjadi Mas Anton. Juga saya pakai di Instagram. Kalau teman-teman mau follow juga boleh ya. Nanti di akhir saya akan kasih tahu. Karir saya saat ini adalah official mentor di SB1M itu saya ingat banget dari 2017. Dan karena menjadi mentor mau nggak mau 1 tahun pertama itu saya geber banget untuk
mempelajari semua ilmu marketing, teman-teman. Terutama teknis ya, teknis digital marketing. Di tahun berikutnya, justru saya sadar bahwa harusnya seorang digital marketing itu adalah belajar bagaimana teknik pemasaran, jadi bukan hal teknis. Tapi memang dimulai dari hal teknis dulu, teman-teman. Itu. Nah, saya bersama kakak saya juga akhirnya menciptakan suatu modul pembelajaran bernama tutorialmentor.com, teman-teman. Oke, nah ini adalah aktivitas di kelas. Tidak terlalu kecil kan ya? Apa harus saya fullin presentasinya? Kayaknya tulisan itu agak ini sih Mas Anton, kecil. Oke, ini saya fullin deh. Oke. Nah, ini. Siap, di full aja. Oke. Nah, ya ini adalah komunitasnya saya dan juga teman-teman mentor yang lain, teman-teman ya. Dan Mas Berto juga waktu itu pernah sharing juga di Dewa Talk ya. Oke, nah ini dia teman-teman di sana. Jadi lumayan teman-teman di 2017 akhirnya ya lumayan banyak ya yang saya bimbing untuk bergerak di bisnis online, teman-teman. Nah, dari sini saya menemukan banyak sekali bisnis, teman-teman. Aneh-aneh. Jadi ternyata bisnis online itu aneh-aneh. Karena pada dasarnya bisnis online itu kan sama ya, kayak kita punya toko di offline. Jadi sebetulnya sama. Ya dari situ akhirnya saya bisa tahu ada bisnis-bisnis yang nggak wajar gitu. Contoh, misalnya seperti ini ya. Bisnis palet, teman-teman. Ini saya pernah mentoring pengusaha palet ya. Dia bahkan sampai Eropa ekspornya. Itu luar biasa dan bisa rame pembelinya itu karena SEO, teman-teman. Karena dia punya website. Lalu melakukan yang namanya LBO atau Local Business Optimization. Biasanya sih kalau di luar negeri itu dikenalnya sebagai local SEO. Jadi pengoptimasian search engine dengan nama daerah seperti itu. Lalu ada bibit anggrek, terus ada konveksi, bahkan saya pernah membuat website untuk jasa bongkar bangunan, pemasangan scaffolding seperti itu, teman-teman. Dan yang unik lagi ada legalisir dokumen kayak SIUP gitu ya, SIUJK, terus ISO certificate dan lain sebagainya. Lalu di sebelah kanan bawah situ ada Mas Wendy juga, member SB1M. Dia pengusaha terpal lele, teman-teman. Awalnya hanya terpal ya, tapi sekarang jadi budidaya ikannya juga. Nah, jadi saya baru merasa bahwa bisnis online itu benar-benar bisa ngebawa semua bentuk jualan, teman-teman ya. Entah itu produk ataupun jasa yang sifatnya seperti itu. Jadi nggak cuma, biasanya kan kita kalau ngelihat di Instagram, ternyata bisnis tuh yang paling banyak kayak fashion gitu ya. Lalu tahun 2020 ini lagi tren banget frozen food. Kayaknya semua orang jual makanan gitu di tahun 2020. Karena COVID juga ya, jadinya seperti itu. Lalu ada bisa apa lagi ya yang umum ya. Ya paling banyak dua itu sih teman-teman ya. Fashion dan juga makanan. Nah, ternyata di komunitas di tempat saya bekerja itu justru bisnisnya di luar ekspektasi saya, teman-teman. Ternyata banyak banget. Tapi intinya hanya satu, teman-teman. Intinya adalah bagaimana caranya kita membawa si pengunjung atau lalu lintas tersebut, ya lalu lintas orang-orang itu ke media atau platform yang kita punya. Seperti itu. Oke. Ini saya boleh sambil jawab-jawabin nggak ya? Siapa tahu ada yang nyambung. Boleh, Oh Mas. enggak ya, kayaknya masih fokus mendengarkan. Oke. Saya akan lanjut ya. Nah, enaknya teman-teman di dunia online ya, di dunia bisnis online itu tidak seperti offline ya. Jadi trafficnya itu sebenarnya sudah ada. Itu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu rahasia mencari traffic, rahasianya adalah trafficnya sebenarnya sudah ada, sudah disediakan oleh si platformnya. Contoh seperti ini, teman-teman. Ini dia slide-nya. Jadi ini data dari Hootsuite, teman-teman ya.
lumayan terpercaya ya kalau Hootsuite, Alexa ranknya juga lumayan tinggi. Ini adalah user platform di Indonesia, atau saya kasih lihat webnya langsung deh teman-teman, karena saya juga masih buka webnya nih. Nah ini dia, Digital 2020 Indonesia. Datanya di embed ya, ini diambil dari Hootsuite. Jadi paling banyak ternyata memang Facebook teman-teman. Ya, jadi paling atas itu Facebook, yang kedua ada YouTube. Kalau sudah ngomongin YouTube berarti mau nggak mau kita akan ngomongin SEO dan juga Google teman-teman. Karena media tersebut YouTube dan Google juga satu ya, itu satu perusahaan. Oke, lalu di bawahnya ada WhatsApp, FB Messenger naik pasti karena Facebooknya di paling atas ya. Lalu ada Instagram, ya, ada Instagram, TikTok juga sekarang hampir nyelip Instagram teman-teman, bahkan ada isu TikTok is the new Instagram. Oke, lalu ada yang satu lagi apa ya, Instagram ya. Ya itu aja teman-teman, benar. Facebook, YouTube, Instagram dan juga ya TikTok mungkin bisa jadi pilihan teman-teman. Tapi sebenarnya TikTok ini untuk membangun future market ya. Jadi belum terlalu kuat sih kalau menurut saya untuk aktivitas jualan. Kalau hanya sekedar branding masih oke teman-teman menggunakan TikTok. Oke. Nah, ini adalah arti teman-teman ya. Saya iseng-iseng cari-cari kata traffic itu sebenarnya apa. Ternyata banyak hubungannya itu dengan seperti ini teman-teman. Jadi kalau ya dari bahasa Inggrisnya itu artinya lalu lintas, gitu ya. Tapi ada related arti ya, related keywordnya ada trading, trade, commerce, marketing seperti itu ya. Ada bicara tentang perdagangan, pengangkutan, penukaran dan seperti itu. Ada bahkan ada kata bergaul di situ dihubungkan juga ke traffic. Ini pasti akan berbicara tentang storytelling dan copywriting juga, teman-teman. Jadi memang traffic itu seperti mencakup semuanya, teman-teman, atau aktivitas ininya kita ya. Aktivitas bisnisnya kita, bisnis online-nya kita. Oke. Nah, ini cuplikan, teman-teman. Nanti saya akan kasih live juga. Ini kemarin saya buka traffic web saya. Sebenarnya ini traffic yang cukup sedikit sih. Sedikit untuk 9 artikel aja di dalam satu website, teman-teman. Jadi bayangkan kalau teman-teman itu rajin, nggak kayak saya nih. Saya ini termasuk yang males upload, teman-teman. Tapi enaknya, kalau kita punya website, itu artikelnya tuh long list gitu loh. Asal kita tahu gimana cara ngebidik si kata kuncinya, teman-teman. Nanti saya akan bahas semua tentang itu. Jadi di dalam satu web ini memang webnya sudah lama sih ya. Pertengahan 2017 atau akhir 2017 saya baru buat, atau 2018 ya, saya juga agak lupa. Total view-nya 8.000, ya sudah lama sih ya. Tapi yang saya kagum juga sebetulnya saya nggak pernah upload konten lagi, jadi cuma ya sekitar 8 atau 9 artikel aja. Tapi itu terus traffic-nya menggulung dan menggulung, teman-teman. Oke. Nah, kalau tadi Mbak Lintang sempat kasih tahu bahwa platform mana sih sebetulnya yang harus dibuat? Apakah platform sosial media aja atau Google dan website seperti itu ya? Bad news-nya, teman-teman, kita nggak bisa memilih channel-channel tertentu, platform-platform tertentu, kita nggak bisa pilih itu. Karena kita harus maksimalin semuanya, teman-teman. Kalau di sini saya sempat bagi dua ya, jadi traffic itu terbagi dua, teman-teman. Ada yang organik atau yang seperti teman-teman lihat sebelumnya. Nah ini traffic di website ini organik, saya nggak pakai iklan-iklan di sini. Lalu juga ada yang paid, gitu ya. Nah, paid ini mau tidak mau kita akan membicarakan tentang Facebook Ads, lalu juga Google AdWords, teman-teman. Nah, beruntungnya di Dewa Talk yang sebelumnya sudah pernah dibahas juga tentang Facebook Ads oleh Mas Albert Leonardo dan juga
Google AdWords juga sudah sempat dibahas, teman-teman. Nah, jadi platform-platform yang paid itu yang berhubungan dengan advertising. Seperti kita main game untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat ya, atau pay to win seperti itu. Lain hal dengan organik ya teman-teman ya. Organik itu kita mesti konstan terus upload konten dan upload terus-menerus seperti itu. Tapi dua-duanya memang nggak bisa dipisahin teman-teman. Kalau kita pengen dapat traffic yang sangat luar biasa gitu ya, atau memang kita lagi ada campaign tersendiri, ya mau tidak mau kita harus pakai yang paid. Tapi untuk memaintain traffic-nya atau vibe dan juga hype si campaign tersebut, kampanye tersebut, kita perlu yang namanya metode organik, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah si datanya, teman-teman. Jadi memang semuanya harus dipakai ternyata. Facebook juga, YouTube juga, dan Instagram udah otomatis ya, karena nyambung sama Facebook. Cuma jangan dipikir ini ribet atau gimana gitu ya. Aduh, banyak banget nih Mas Anton, masa kita harus bikin semuanya? Enaknya aplikasi-aplikasinya atau platform-platform ini itu saling berhubungan. Jadi contoh misalnya kayak kita punya WhatsApp misalnya ya. Kita punya WhatsApp. Nah, WhatsApp itu kan sekarang WA story-nya itu bisa langsung di-share ke Facebook pribadinya kita. Seperti itu. Nah, si Instagram story itu juga bisa di-share ke Facebook page-nya kita. Atau Facebook pribadi juga bisa, tapi sih saya lebih menyarankan ke FB page ya, karena lebih terarah teman-teman. Seperti itu. Karena kalau di Facebook personal, di Facebook pribadi, itu biasanya kan teman-teman kita nggak suka ya kalau kita ngejualin mereka gitu ya. Lain hal dengan kalau orang-orang yang umum, yang fanpage itu view-nya tuh, viewers-nya atau audiensnya itu datang karena mereka memang berminat di fanpage tersebut. Dengan asumsi bahwa fanpage-nya itu satu niche, teman-teman. Contohnya gini, kalau teman-teman lagi buka laptop atau lagi bawa HP, teman-teman bisa ketik aja di Google Anton SW1M. Tanpa .com, tanpa apa ya, jadi cuma kata kuncinya itu aja, Anton SW1M, spasi, lalu enter. Nah, ketika teman-teman buka, sebenarnya lebih bagusnya di incognito, teman-teman, karena tidak ada history, cache, dan lain sebagainya ya. Kalau kita manfaatkan semua channel tadi, semua platform, maka sangat mudah untuk kita mendominasi halaman di Google, teman-teman. Oke? Jadi ini contohnya seperti ini websitenya saya, yang hostingnya beli di Dewa Web ya. Pesan sponsor, teman-teman. Nah, ini ada Anton SW1M, lalu di bawahnya itu ada Facebook. Nah, ini bukan Facebook pribadi, teman-teman ya, tapi ini adalah Facebook page. Seperti itu ya, ini adalah Facebook page. Jadi, si fanpage itu bisa juga keindeks di Google, teman-teman. Jadi, nggak cuma artikel, nggak cuma blog aja, nggak cuma e-commerce, tapi si fanpage itu juga bisa keindeks. Lalu ini ada Google Site, saya iseng-iseng untuk bikin. Yang menarik adalah si YouTube ya teman-teman. Emang YouTube nih sekarang ngebantu banget. Kalau misalnya sekarang tuh lagi rame banget ya tentang YouTuber-YouTuber pada pensiun gitu. Padahal sebetulnya YouTube tuh lagi enak-enaknya banget gitu teman-teman. Kalau orang yang ngerti ya, kalau orang yang ngerti tentang SEO, orang yang ngerti digital marketing, dia pasti nggak akan berhenti nge-YouTube. Karena biasanya kalau di kelas saya pribadi, kita ngajarinnya itu YouTube for business, bukan YouTube for AdSense. Maksudnya gimana? Jadi kita mainkan kata kuncinya agar orang-orang itu bisa masuk ke video yang kita buat. Contoh gini, saya punya satu channel YouTube namanya Pelukis Pasir Indonesia. Itu langsung direct hard selling jualan, teman-teman. Nih ya, saya buka. Semoga juga masih ada di halaman Google ya.
Jasa pelukis pasir Indonesia. Nah, ini teman-teman. Ya, ini langsung ke indeks di halaman Google. Tapi kalau kita ngomongin SEO, ada kualitasnya ya. Jadi kualitas kalau SEO saya ini masih kurang karena masih ada 4 kata. Yang bagus kan 3 atau 2 kata. Tapi sebenarnya semakin banyak konten itu yang kita buat, pasti kita yang diutamain yang ada di atas, teman-teman. Nah, ini coba saya buka ya si videonya. Dan saya mau kasih lihat juga judulnya. Jadi kebetulan ini partner kerja saya juga, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, judulnya ya, teman-teman, saya memang benar-benar langsung membidik untuk orang-orang yang butuh jasa lukis pasir. Seperti itu. Dan sudah ada langsung nomornya di sini. Ya, di sini sudah ada langsung nomor WA-nya saya. Dan apakah ada yang menghubungi langsung ke WhatsApp? Ternyata ada, teman-teman. Mungkin saya buka WA ya. Semoga nggak ada chat yang aneh-aneh nih. Nah, ini saya lagi ngeliatin yang kursi gaming, teman-teman. Ini saya selalu list kontak yang masuk ke WA ya, teman-teman. Lukis pasir. Nah, seperti ini ya, tuh. Ada teman-teman yang masuk ke dalam WA. Ini juga teman-teman mungkin bisa contoh ya. Jadi kalau saya tuh jualan, terus si leads-nya atau database-nya masuk ke dalam WA saya pasti langsung kasih kode di depan namanya. Contoh misalnya, saya tuh punya tiga dagangan lah teman-teman. Satu lukis pasir, satu kursi gaming, satu lagi private mentoring untuk digital marketing. Itu beda-beda jadi kode namanya. Ya seperti ini misalnya yang hanya lukis pasir, saya kasih nama depan lukis pasir, dan ada metodenya juga supaya mereka tuh mau nge-save nomornya kita, seperti itu. Jadi biar bisa lanjut di follow up, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Tuh, ini banyak teman-teman yang masuk ke sini. Begitu juga dengan si, nah tuh, selamat pagi Mas Anton, halo. Dengan siapa ini? Saya Ferry dari PPT, mau pesan lukis pasirnya Mas. Itu ya, kebetulan dia telepon, saya nggak bisa angkat, lalu kita lanjut by chat. Seperti itu. Dan begitu juga dengan si yang kursi gaming. Itu juga sama, teman-teman. Kursi gaming malah jauh lebih banyak ya. Karena, nah ini yang saya bilang tadi, teman-teman. Ini, saya bisa bilang ini keberuntungan sih, kalau kursi gaming. Karena gini, kebetulan, gitu ya, kebetulan saya membuat si fanpage kursi gaming itu ya tentu ada di Facebook ya. Tapi belum ada yang membuat fanpage tersebut, gitu teman-teman. Maksudnya apa? Belum ada yang buat. Wah, halo, ada Pak Edi. Kameranya kelihatan. Ya, sampai di mana ya? Saya lupa tadi. Oh ya, sampai kursi gaming, teman-teman. Ini sebuah keberuntungan ya. Kenapa kursi gaming saya ternyata banyak trafficnya? Karena banyak yang belum sadar bahwa ternyata search engine di Facebook itu mirip-mirip juga kayak search engine-nya di Google, teman-teman. Jadi dia akan mencari kata-kata yang sesuai, itu udah pasti ya. Yang sesuai dan yang relate gitu ya. Atau kalau di Google tuh biasanya disebut dengan exact match. Jadi apa yang ditulis di search bar-nya itu otomatis rekomendasinya akan sesuai seperti itu. Jadi pada saat itu belum ada yang bikin. Mungkin sudah ada yang bikin kursi gaming tapi menggunakan nama brand. Tidak ada yang pure menulis seperti ini, teman-teman. Ini kan polos banget ya. Jual kursi gaming gitu ya. Bener-bener apa ya, langsung ngehit banget gitu. Jadi saya nggak pakai nama brand, nggak pakai nama yang aneh-aneh, langsung aja ya udah produknya apa, produknya kursi gaming, ya udah saya langsung kasih judul kursi gaming. Dan akhirnya sekarang sudah mulai ada pesaing, teman-teman. Kalau dulu masih di nomor 1 ya. Ini kalau teman-teman search di Facebook seperti ini, nah ini fanpage-nya saya di nomor 1. Seperti itu. Dan beruntungnya adalah, nah ini yang ini ya, yang saya bilang pesaing. Karena, nah tuh, kalau kita lihat ya,
seperti ini ya, ini kan nama brand ya. Dia mungkin jual juga kursi gaming, tapi dia pakai fanpage-nya sebagai nama brand. Jadi Latif Komputer seperti itu. Alangkah lebih baik sebetulnya langsung ke nama produk, karena kan ya orang nggak tahu nama brandnya kita, tapi itu mereka tahu nama produknya kita. Gitu. Jadi alangkah baiknya sih pakai si nama dari produk. Dan beruntungnya Facebook itu ternyata selain dia memang traffic-nya paling atas ya teman-teman ya. Dia selain Facebook itu paling atas, ternyata memang gamer itu adanya di Facebook teman-teman. Jadi ya sudahlah akhirnya terutama pas awal-awal COVID ya, Februari kalau nggak salah itu udah mulai berdatangan masuk ya. Dan kalau teman-teman cek di Google Trend, itu juga trennya melonjak naik tentang kursi gaming. Seperti itu. Jadi cukup beruntung juga. Cuma kita nggak bisa harus mengandalkan keberuntungan, nggak bisa teman-teman. Jadi memang semua platformnya harus kita coba untuk bisa dibilang apa ya, untuk tes lah teman-teman, untuk tes market gitu. Jadi kita buat dulu semua akun, misalnya teman-teman ada jualan apa nih, misal teman-teman mungkin bisnis cemilan lah gitu ya, nggak ada salahnya untuk bikin misalnya si bisnis cemilan itu tokonya itu ada di mana-mana, di Facebook juga, di YouTube juga, dengan kontennya review dan sebagainya. Lalu buat juga di Instagram, tinggal nanti dilihat aja teman-teman, banyak masuknya itu dari mana si traffic si pengunjungnya. Setelah itu baru kita boost yang paling banyak menghasilkan traffic. Kayak gitu. Dan harus dibedakan, kalau saya sendiri sih ya, saya bedainnya tuh biasanya dari API WhatsApp. Saya nggak pernah pakai metode yang aneh-aneh teman-teman. Saya selalu semuanya saya masukin ke WA. Misalnya yang yang ini ya, yang page saya yang kursi gaming. Di sini ada, saya view as visitor dulu ya. Di sini ada tombolnya teman-teman nih. Ada tombol shop now. Ini ya, ada tombol shop now. Nah, linknya ini sebenarnya bisa dikasih menggunakan link website atau menggunakan API WhatsApp. Kalau nanti teman-teman belum bisa bikin API WhatsApp, teman-teman bisa chat ya, nanti kita belajar bareng bikin API-nya, tapi itu nggak terlalu sulit kok. Nah, dari sini saya mengarahkan lagi mereka untuk masuk ke sini. Tuh ya, ini landing page ya teman-teman ya. Ini landing page. Saya masih pakai si Google Site. Lalu ketika orang penasaran ini harganya berapa, saya sengaja nggak masukin harga di sini karena takutnya kalau saya taruh harga di sini, orang melihat mungkin harga terlalu tinggi, walaupun ini nggak tinggi-tinggi banget sih teman-teman ya, di bawah standar harganya. Tapi justru dengan nggak ada harganya, mereka akan klik beli sekarang, lalu masuk ke dalam WhatsApp-nya saya teman-teman. Nah seperti ini ya. Itu. Nah, setelah masuk, udah saya tinggal save. Nah, seperti ini. Nah, sudah ada template-nya ya. Nah, template-nya inilah yang menjadi tanda bahwa, oh, kalau ada template seperti itu, berarti dari sini nih datangnya. Dari yang YouTube, dari yang web, atau dari yang Facebook, seperti itu. Jadi, kalau saya sendiri membedakannya seperti ini. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, atau mungkin ada, oh ini ya, ini udah 137 ya, banyak juga. Ini ada pertanyaan dari Pak Edi, bagaimana dengan blog, apakah bisa dilakukan optimisasi dalam menjaring pelanggan dan menarik AdSense, lalu medsos apa saja yang bisa mendukung blog tersebut. Oke, ini akan nyambung teman-teman ke pembahasan saya nih, apakah bisa dilakukan optimasi dalam menjaring pelanggan dan menarik AdSense.
Itu kita akan bahas tentang si pembuatan konten ya teman-teman. Ke slide-nya nanti di-share juga ya. Oke, siap. Nanti pasti di-share juga slide-nya. Oke. Nah, ya itu tadi ya teman-teman sampai di situ bahwa si enaknya ya platform di sosial media tuh udah ada si trafficnya. Jadi kita sebetulnya nggak perlu mencari lagi, cuma tinggal apa ya istilahnya ya, membuat lead magnet gitu ya. Lead magnet itu bisa diartikan dengan postingan-postingan kita, biar orang berhenti lalu akhirnya nge-follow kita. Terus kita juga harus update sih sama konten-konten yang lagi ngetrend sekarang-sekarang ini ya. Salah satunya microblog teman-teman. Microblog di Instagram tuh lagi gencar-gencar banget. Oke. Nah, ini teman-teman gimana caranya nambah sosial media traffic-nya kita. Jadi bagaimana kamu menambah si sosial media traffic. Oke. Semoga nggak terlalu kecil teman-teman ya. Atau saya zoom in deh. Kalau dari laptop kebaca kok Mas Anton. Aman ya? Aman sih kalau dari aku ya. Oke. Dari sebelah kiri ya teman-teman, ini ada continuously engage with your audience. Jadi maksudnya apa strategi ini? Ini adalah strategi untuk menjaga audiensnya teman-teman itu tetap terlibat dalam satu aspek terpenting ya dalam sosial media gitu teman-teman, atau dalam hal engagement lah. Maksudnya itu seperti apa? Continuously engage. Contoh kayak Mbak Lintang tadi di awal itu ngasih polling. Ini sih lebih cocoknya masuknya ke Instagram teman-teman. Ya. Tapi Facebook tuh juga sekarang udah ada polling sih teman-teman ya di story. Seperti itu. Jadi kita jangan sampai berhenti interaksinya gitu. Antara bikin postingan yang benar-benar nanya ya, yang benar-benar nanya ke apa namanya ke audiens kita, nanya sesuatu gitu ya. Atau biar gampang saya kasih contoh dari Instagramnya langsung ya. Saya banyak banget teman-teman nge-save postingan-postingan yang bagus-bagus nih. Cuma saya nggak tahu ya dari, saya udah install ini ya, Mobile View. Semoga bisa lihat yang di save-nya teman-teman. Oke. Saya coba buka ya, semoga ada nih. Oh, nggak ada ya. Berarti saya harus buka dari handphone. Oh, wait. Oh, ada teman-teman. Nah, ini dia. Save post. Bentar ya. Contohnya misalnya ya, yang engage ya. Nah, nih, misalnya nih teman-teman. Nih ya, postingan-postingan yang modelnya seperti ini nih. Ini mancing komentar, teman-teman. Cara ngobrol biar asik tuh gimana? Ini juga salah satu konten microblog ya, teman-teman. Ini salah satunya juga. Nyari topik obrolan gimana, lo harus ingat ini, orang nggak peduli sama diri lo, dia lebih peduli sama dirinya sendiri, and blah, seperti ini teman-teman. Jadi konten-konten yang mancing untuk di komen, tuh lihat ya, banyak banget ya. Selain memang dia memang followernya sudah banyak, teman-teman. Introvert gaul ini kan udah terkenal ya. Gitu ya. Dan ya ternyata works, teman-teman, memang memancing komen yang begitu banyak. Oke. Dan harus dibalas teman-teman satu persatu. Tapi ya kalau sudah sebanyak ini kita nggak bisa balas juga sih. Cuma saya tuh selalu ya membalas komen satu persatu. Minimal di like lah teman-teman.
like, comment, lalu reply, like, comment, lalu reply. Karena itu akan nge-boost, kalau dari algoritmanya ya, itu akan nge-boost sampai di postingan kita tuh bisa bertahan sampai 2-3 hari, teman-teman, di feed-nya follower kita. Seperti itu. Dan ada ini juga ya, saya nggak tahu teman-teman udah tahu atau belum, bahwa postingan kita tuh kan cuma disebar, tapi ini hanya akun bisnis ya. Akun personal, like rate-nya lebih tinggi dibandingnya akun bisnis. Akun bisnis itu disebarin postingan kita dulu sih masih 20%, teman-teman. Dulu tuh 10%. Kabarnya sekarang itu justru semakin menurun, teman-teman. Jadi mungkin hanya 5%-an aja dari follower. Tapi kalau engagement-nya makin tinggi, engagement-nya itu berarti komennya makin banyak. Lalu saat kita balas komen, itu juga akan menambah hitungannya, teman-teman. Nah, itu akan nanti disebarkan lagi, traffic-nya digulung lagi ke 20% follower kita, lalu sampai 30% dari follower kita. Jadi kalau bisa tetap di reply. Selain dapat value yang tadi ya, kita bisa engage sama si follower-follower kita ini, dan kita tuh bisa menciptakan follower yang loyal gitu sama kita. Itu. Oh, nggak bisa dibuka, komennya terlalu banyak, teman-teman. Oke. Nah, contoh seperti itu ya. Lalu ada, nah ini dia ya. Di sebelah kanannya, teman-teman, itu ada improve your SEO. Mungkin saya akan bahasnya tentang yang sosial media dulu ya. SEO di sosial media itu ternyata lebih gampang dibanding SEO di blog, teman-teman, atau di website gitu ya. Tapi dengan prinsip yang sama sih. Prinsipnya search engine atau search engine bar itu semua sama ya. Bacanya tuh selalu dari kiri ke kanan, lalu dari atas ke bawah, teman-teman, prinsipnya. Seperti itu. Ini mungkin kalau teman-teman bingung, maksudnya dari kiri ke kanan adalah dia akan merunutkan tiap kata yang dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalnya ada selipan kata satu aja, misalnya di atau gimana, itu urutannya akan beda lagi. Bisa masuk ke broad match dan lain sebagainya. Tapi kalau di sosial media itu jauh lebih gampang. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita lihat di Instagram, itu ada yang namanya handle name, teman-teman. Handle name atau username ya. Nah, di sini nih. Oke, ini saya coba edit profile ya. Edit profile lalu setting biar terlihat ya. Nah, di sini ada username. Oke, lalu ada namanya kita ya, teman-teman. Nah, ini itu kebaca sama search engine-nya Instagram, teman-teman. Jadi, contoh misalnya kita punya, ya tadi ya, misalnya bisnis cemilan lah gitu. Kalau kita punya bisnis itu, pakai aja nama produknya kita di namanya kita di sini. Seperti itu ya, diselipin lah di nama. Atau kalau mau pakai di username juga nggak apa-apa. Di username itu malah lebih bagus. Karena kalau kita pakai di username, tadinya nama username saya Anton SB1M juga, teman-teman, untuk naikin brand si websitenya. Gitu ya. Makanya kalau teman-teman tadi lihat di halaman Google ya, itu Instagram saya masih, nah ini ya, tuh, masih Anton SB1M ini, padahal username-nya udah ganti. Itu. Jadi dia mau nggak mau harus ngindeks ulang. Jadi ini kalau diklik, misalnya saya opening new tab, dia pasti udah nggak ada usernya. Oh, sorry, this page is not available. Karena udah ganti nama, teman-teman. Gitu ya. Jadi indeks lagi lah. Paling biasanya sih seminggu udah ke indeks ulang, teman-teman. Oke, nah jadi misalnya bisnisnya kita itu, kita contoh ya, misalnya kita carilah cemilan gitu. Nah, tuh. Yang dimunculin sama IG-nya itu adalah ya kata-kata yang sesuai dengan apa yang kita ketik gitu. Dari akun maupun hashtag. Seperti itu. Jadi, improve SEO-nya kalau IG itu bisa dari sini, teman-teman. Itu ya tuh, ada cemilan Bogung, cemilan Mas Ben, dan atas bawahnya sama ya, username dan juga si handle name-nya itu sama.
seperti itu. Atau, nah ini kita juga bisa lihat nih, yang diutamakan itu justru yang paling depan, makanya tadi saya bilang dari kiri ke kanan ya. Kalau yang kiri ada cemilannya, pasti diduluin. Tapi kalau yang kata cemilan di sebelah kanan, nah ini kan, ini malah urutannya agak di bawah. Tapi walaupun kadang suka random ya, suka beda-beda teman-teman. Tapi biasanya mayoritas sih kayak gini. Gitu. Jadi bisa improve mulai dari si SEO-nya. Sebenarnya biar lebih gampang dicari gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya idealisme yang tinggi, misalnya, aduh mas gue nggak mau pakai nama produk, gue pengennya nama brand. Nggak apa-apa, boleh aja. Tapi teman-teman harus ambil jalur yang ini ya. Ambil jalur yang paid traffic itu. Gitu. Jadi kalau gue pengen naikin nama brand produk gue mas. Oh ya wes nggak apa-apa. Silakan pakai yang paid traffic-nya. Karena kalau nama brand kesulitannya akan lebih tinggi teman-teman. Gitu. Tapi bisa juga kok diakalin. Misalnya teman-teman jualan sirup buah misalnya dengan nama brand tertentu. Tetap bisa diselipin kan nama brandnya, lalu misalnya di handle name-nya kita tulis kayak saya gini, kasih separator, lalu nama produknya apa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang cari juga nih, misalnya digital marketer, harusnya sih saya ada ya di atas ini ya. Nah itu kan, ini banyak nih teman-teman nih orang yang pakai nama digital marketer. Nah ini, kayak misalnya Mas Henry, ini Mas Wendy ya, dimunculin walaupun username-nya itu bukan nggak ada tulisan digital marketer, tapi di handle name-nya ada, pasti dimunculin sama si IG-nya teman-teman, seperti itu. Gitu ya. Nah itu kan semuanya pasti berhubungan sama si search bar-nya, kayak gitu. Oke, jadi tinggal mulai dipikirin lagi teman-teman, kira-kira mulai kenali produknya kita lagi sih, sama menurunkan idealis tentang masalah brandingan teman-teman. Walaupun tapi kalau teman-teman mampu untuk menggunakan paid traffic secara berkala, it's okay, nggak masalah. Karena paid traffic itu juga kita tetap butuh, gitu teman-teman. Kita tetap butuh karena sudah ada teknologi, ya sudah ada fitur seperti custom audience, lalu di Google pun sudah bisa nge-track ya dari dulu sebetulnya ya. Seperti CA juga namanya apa ya, saya lupa namanya. Tapi sama untuk tracking tombol, untuk tracking conversion seperti itu. Ya gitu teman-teman. Oke, ini mungkin saya baca chat sedikit ya. Kalau misalkan ternyata mau lihat pertanyaan yang ternyata nyambung sama yang Mas Anton jelasin sekarang juga boleh kok Mas Anton dari box Q&A itu. Oh, dari box Q&A ya? Oh, bukan di chat. Oh, salah. Kalau ternyata ada yang selaras dengan yang dibawain Mas. Langsung tinggal di ini ya, di answer live ya? Iya, aku aja yang pencetin Mas Anton. Nggak apa-apa. Oke. Ini ada dari Masting nih, Mbak Lintang. Iya. Boleh nih. Apakah tidak menggunakan marketplace? Ya, kalau bicara tentang SEO, justru harus menggunakan marketplace, teman-teman. Justru harus menggunakan si marketplace ya. Terutama, kecuali kalau kita sudah belajar tentang long tail keyword ya. Kalau long tail kita masih bisa ngalahin si marketplace. Ya misalnya ya kita buka push bike deh. Nah ini dia nih. Nah ini kalau kita lihat tuh udah, ini justru sepeda.me nih teman-teman. Sepeda.me malah di atas Tokopedia dan Bukalapak ya. Tapi kalau kita mau, sebenarnya masih bisa kok teman-teman, kalau mau ngalahin si ini ya,
Kalau mau ngalahin raksasa-raksasa gedenya sebenarnya masih bisa. Cuma daripada kita ngalahin, mendingan kita join aja nyemplung di dalamnya, teman-teman. Makanya saya bilang tadi pakai semua channel kalau bisa. Gitu. Dan enaknya kan juga sebetulnya kalau kita join di marketplace, pembayaran-pembayaran seperti apa namanya kirim-kirim ke luar kota seperti itu jadi lebih enak kan. Biasanya tuh orang lebih percaya malah pembayaran dilakukannya pakai via marketplace karena kalaupun terjadi apa-apa duitnya masih bisa kembali ke dompetnya ya, ke walletnya si marketplace itu. Ya gitu, ketimbang misalnya langsung dari WA nego di sana, orang biasanya masih agak takut seperti itu. Tapi kita jangan stop sampai di marketplace aja karena masuk marketplace itu nggak enaknya saingan dengan yang lain, teman-teman. Itu ya. Jadi kalau dia lihat barang yang lebih murah, dia pasti beli di tempat sana. Nah, enaknya dengan punya web sendiri, gitu ya, kita bisa mainkan harganya sesuka kita. Walaupun dia nanti akan tetap ngecek ke marketplace, tapi ada aja kok teman-teman yang nggak seperti itu, orang-orang yang nggak seperti itu ya. Itu kan mental block ya sebetulnya. Wah mas, ntar ada yang lebih murah, dia beli yang lebih murah. Wah mas, ntar gue udah bikin web, tapi orangnya beli di marketplace. Nggak selalu seperti itu, teman-teman. Nggak selalu terjadi seperti itu. Kayak gitu. Nah, misalnya nih, kalau kita lihat ya, misalnya ini yang saya contohin, misalnya jual push bike di mana ya? Di Jakarta Selatan lah, gitu ya. Nah, ini lokal SEO, teman-teman, atau LBO, atau dengan menggunakan metode si long tail keyword ya. Ini bisa dilakukan kalau kita punya si website sendiri. Kayak gitu ya. Upload di marketplace juga sebenarnya bisa sih dengan judul ini, tapi mengoptimasi SEO-nya itu jauh lebih masuk ke sini, teman-teman. Itu ya. Sama kayak ini deh ya, franchise Tahugo deh. Ini kan nggak ada yang bikin. Nah, ini udah pasti dikuasain sama si pemiliknya ya. Ini teman-teman SB1M juga ya, Mas Berto dan teman-teman ya yang bikin ini. Seperti itu. Nah, ini kan satu halaman, teman-teman, semua produk tersebut. Ini pengaplikasiannya tinggal disamain aja sama bisnisnya teman-teman. Cuma yang perlu diingat adalah Google itu punya algoritma namanya apa saya lupa. Jadi di satu halaman ini sekarang itu yang punya domain yang sama itu hanya bisa dikasih slot tuh 2 baris doang, teman-teman. Jadi contoh nih. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya. Ini cuma bisa 2 baris nih. Jadi ada Tokopedia dan ada Tokopedia. Jadi domain yang sama itu cuma boleh ada 2 slot di dalam satu halaman. Nah, ini juga nih Bukalapak. Jadi cuma ada 2, nggak bisa 3, teman-teman. Gitu ya. Karena dulu pas awal-awal kan enaknya marketplace itu dia kontributornya banyak, teman-teman. Jadi mau nggak mau SEO-nya berjalan dengan sendirinya, nggak perlu pakai optimasi lagi. SEO-nya tuh udah terbentuk dengan sendirinya. Karena prinsipnya adalah semakin banyak kontennya, semakin sering upload konten, dan ya semakin banyak ya, jadi pasti akan diduluin sama si Google. Itu kalau optimasi kan sebenarnya nomor 2. Upload kontennya itu nomor 1, teman-teman. Lalu ada oh ini dia. Dari Aswin Nizam, bagaimana optimasi SEO dalam produk e-commerce? Apakah sama dengan optimasi dalam blog? Sama, Aswin. Sama, e-commerce itu, saya ada web toko online ya. Coba saya buka ya. Itu namanya gayung.com. Optimasinya sama, teman-teman.
Yang rame itu di apa ya, produk justru yang jasa sedot telinga, teman-teman. Nah, ini kalau dilihat di sini, mana ya yang produk-produk. Nah, ini deh misalnya. Optimasinya itu cuma dari judul, ya, dari judul lalu alt text-nya si gambar, alt text-nya si gambar ini. Jadi kita sisipkan apa namanya, keyword-nya di dalam gambarnya. Ada tempat platformnya teman-teman ya. Mungkin kalau yang belum punya web, teman-teman agak bingung nih, Mas Anton ngomong apa ini. Tapi prinsipnya adalah kalau SEO itu si kata kuncinya itu harus ada di judul, harus ada di gambar seperti itu, lalu harus ada di deskripsi produk atau di paragraf ya kalau bentuknya artikel ya teman-teman. Gitu. Nah ini nih, makanya ini selalu disebutin terus nih si tempat sepatu gitu ya. Ini di alt text-nya juga ada teman-teman. Kalau dibuka inspect elemen di sini nanti bisa kelihatan seperti itu. Jadi udah sama selalu disebutkan teman-teman tentang si keyword-nya. Cuma SEO itu repotnya adalah ngerisetnya teman-teman. Kalau lawannya banyak gitu ya, kalau lawannya saingannya banyak dan belum lagi kita ada faktor backlink dan lain sebagainya kan, itu akan susah. Makanya saya nggak menyarankan untuk teman-teman fokus di satu platform ya. Semua sih kalau bisa harus dimainkan semuanya. Tapi ada strateginya untuk memainkan itu semua. Jadi gimana caranya kita kerja satu kali gitu ya untuk upload di semua platform tersebut. Oke. Kita lanjutin di yang di sini dulu ya teman-teman. Jadi caranya ya teman-teman untuk strategi untuk meningkatkan traffic bisnisnya itu bisa buat konten yang apa namanya, yang memancing engagement itu ya tuh, continuously engage with your audience, atau apa ya, kita perlakukan si audience itu, kita ajak ngobrol lah gitu teman-teman, entah itu dari polling, entah itu dari question and answer ya, kalau dari IG kan ada tuh, kita pakai semuanya teman-teman. Jadi biar mereka tuh merasa terlibat di dalam karyanya kita gitu, di dalam postingan kita. Lalu ada yang bawahnya, yang improve your SEO itu udah teman-teman ya. Instagram dan juga fanpage dari Facebook itu juga sama. Prinsipnya seperti itu. Kalau bisa nama akunnya itu diselipkan nama si produk ya teman-teman. Jadi biar orang tuh lebih gampang nyarinya. Lebih ketemunya lebih gampang. Lalu ada know when your audience is listening. Jadi kita harus tahu kapan audience kita tuh menyempatkan diri lah gitu ya untuk mampir teman-teman, untuk datang ke konten kita. Nah, taunya gimana? Kalau untuk awal-awal teman-teman mungkin kita nggak tahu nih kapan tuh mereka lagi senggang waktunya. Kita kan cuma bisa mengira-ngira ya. Kita cuma bisa mengira-ngira apakah jam-jam 12 mungkin pas makan siang, atau ke sore jam 3 atau jam 4. Tapi data yang paling benar itu sebetulnya datang dari insight IG-nya teman-teman. Gitu ya, itu sebenarnya datang dari si insight IG-nya kita. Jadi kalau teman-teman sudah punya akun Instagram ataupun fanpage ya, fanpage juga ada ininya teman-teman ya, ada apa namanya, insight-nya. Itu dari situ kita bisa tahu ya jam berapa aja gitu ya. Coba saya sambil buka si Facebook Creator Studio untuk nunjukin si insight ya teman-teman. Kalau teman-teman belum pakai ini Facebook Creator Studio, segera pakai ya teman-teman. Ini bagus kok buat scheduling postingan juga bisa. Jadi kita sudah siapkan dulu postingannya untuk schedule. Nah, ini kita bisa ngelola si Facebook page, bisa ngelola Instagram. Oke, ini kita lihat ya teman-teman ya. Ini ada data insight-nya. Ini Facebook nih tapi teman-teman. Sorry, ini Facebook Instagram ya. Oh iya, Facebook. Ini saya kecilin dulu. Jadi 100%. Nah, oke.
Kita lihat ya di bagian insight deh, di IG deh. Nah, ini teman-teman. Ini data si insight-nya. Ini di handphone juga sebenarnya ada kok ya. Di handphone sebenarnya ada si data insight ini. Nah, ini kita bisa lihat jam-jamnya ya di bagian audience. Nah, ini dia. Ini lagi naik teman-teman total follower. Dari usia ya ini udah pasti, kalau saya lihat ya udah biasa teman-temannya kalau insight tuh dia pasti ngasih demografik ini, age and gender, terus yang menarik itu ini teman-teman, day and hour-nya. Tuh. Ya. Jadi di follower di Instagram saya itu biasanya rame di nih yang biru ini nih teman-teman. Tuh ya. Yang birunya pekat nih, ada di hari Minggu jam 6 pagi malah. Hari Senin. Hari Senin di 6 IM ya, jam 6 pagi. Terus ada di 10 pagi gitu ya, yang biru-birunya agak pekat ya teman-teman ya. Lalu kalau di Jumatnya ada di jam 2 siang, seperti itu. Nah, ini dilihat harus dari akunnya kita sendiri. Jadi teman-teman mulai aja bikin dulu, dan konsisten sih, harus konsisten ya. Setiap hari minimal tuh posting 1, minimal posting 1 biar kita dapat nih datanya nih. Oh, ternyata follower gue nih munculnya di jam-jam segini. Jadi kita udah siap-siapin. Oke, waktu mereka mulai start buka Instagram, kita harus sudah muncul. Seperti itu. Dan nggak tahu ya, kalau di Instagram saya pribadi, itu lagi banyak banget postingan yang paling atas tuh biasanya yang 2 jam sebelumnya. Itu walaupun nanti kalau udah 3 ke bawah tuh ada yang 2 days ago gitu ya, cuma lagi paling banyak nggak tahu apakah balik lagi ke chronological feed ya. Jadi dulu kan algoritma Instagram tuh postingan yang paling cepat dia yang diduluin di paling atas kan. Kalau sekarang kan sudah nggak lagi, tapi belakangan ini lagi seringnya seperti itu teman-teman. Yang paling atas tuh kayak yang 2 jam sebelumnya, 4 jam sebelumnya, seperti itu. Tapi postingan kita pasti akan bertahan 2-3 hari di feed ya, di feed follower kita. Jadi bisa aja sebetulnya postingnya 2 hari sekali itu sebenarnya bisa, teman-teman. Tapi kalau mau traffic-nya ngegulung dengan deras gitu ya, 1 hari 1 kali. Karena sudah ada Facebook Creator Studio, teman-teman, kita bisa scheduling ya. Itu paling memang capeknya di pembuatan kontennya. Jadi kita harus siap-siapin kontennya dulu, biar nggak terlalu melelahkan. Nah, di ujung kiri bawah itu ada research your competitor, teman-teman. Ini metode yang ini teman-teman ya, metode karena saya pernah belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, itu ada metode yang namanya mirroring, teman-teman. Mirroring dan juga modeling. Ternyata kepake juga di dunia digital ya, teman-teman ya. Dalam hal meresearch kompetitor kita, jadi analisa kompetitor yang se-niche, yang satu niche ya, niche itu satu, inilah teman-teman, apa ya bahasa Indonesia-nya niche ya, satu kalangan kecil gitulah teman-teman. Jadi misalnya kita menargetkan apa nih, misalnya mau biasanya dipakai untuk target audiens sih biasanya. Misalnya kita mau targetnya ke ibu-ibu umur 20 tahun, nah misalnya itu. Nah itu disebutnya niche, teman-teman. Kalau produk ya kayak tadi, produknya makanan, bisa lebih mengkerucut lagi nggak, misalnya makanan khas Aceh misalnya. Nah itu jadi niche gitu, teman-teman. Jadi kita analisa kompetitor kita yang punya niche yang sama. Gitu. Misalnya dia jualan apa, misalnya dia jualan si sepeda lah kayak tadi ya. Yang saya nggak tahu ya, karena lagi WFH banyak banget sekarang yang pakai sepeda, dan banyak juga bapak-bapak ya yang beliin push bike untuk anaknya ya. Nah misalnya seperti ini ya, misalnya kita jualan si push bike tadi lah misalnya, kita cari tahu aja kompetitor yang sudah berjalan lah teman-teman, yang sudah punya authority yang oke gitu akunnya. Ya kayak gini ya, misalnya udah 3.500. Kita lihat kapan sih dia tuh
postingnya tuh kapan. Kan di sini kelihatan tuh ya, ada Juli tanggal 1, nah kayak gitu ya. Atau kalau dia sering posting, biasanya ada berapa jam yang lalu, kayak gitu. Nah, ini Juli tanggal 10. Terus dia pakai hashtag apa aja sih, gitu ya. Hashtagnya apa aja yang dia pakai, dan terbukti nggak di hashtag ini dia tuh ada atau enggak ya. Gitu. Itu juga bisa nyari dari hashtag, teman-teman. Misalnya ini saya klik ya, yang pushback Jakarta. Nah, ini kita dari top post ya, nih. Dari top postnya, nah ini kita bisa lihat nih. Nah, ini kan dari 9 kotak yang paling atas saja ya. Gimana sih dia cara ininya tuh gimana? Cara postingnya. Tapi kita lihat yang jualan sih, ini kayaknya tadi bukan ya. Nih, kita coba lihat nih. Oh, ini masih 1000, berarti masih banyak yang tadi, teman-teman. Oke. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kita research kompetitornya. Kalau ternyata kompetitornya tidak lebih bagus dari kita, ya berarti kita ada kesempatan untuk nyelip dia, teman-teman. Kayak gitu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya, teman-teman, adalah improve your SEO tadi udah ya. Adalah create remarkable content. Oke, jadi bikin konten yang berbeda, teman-teman, dari yang lain, agar kontennya konten kamu tuh mudah diingat, sehingga mampu mendatangkan sharing dan rating, teman-teman. Oke, jadi contohnya kayak apa buat konten yang mudah diingat? Itu sebenarnya nyambung sama yang bawah, inspire your audience with visual, ya teman-teman. Jadi entah kenapa, makanya si microblog itu lagi ngetrend banget ya. Itu kan dia salah satu postingan yang bisa dibilang ini ya, lumayan ngedobrak lah gitu, teman-teman. Ini ya, kalau kita lihat di sini, yang di layar kecil ya, teman-teman. Instagram yang layar kecil. Ini saya buka lagi yang sudah saya save. Ya. Nah, ini tuh enak banget, teman-teman, dilihatnya tuh. Tuh ya. Apalagi kalau visualnya lebih bagus ya. Karena saya sempat baca-baca artikel juga, ternyata kita punya otak reptil, teman-teman. Di bagian belakang ya disebutnya otak reptil. Jadi otak reptil itu terangsangnya lebih gampang itu kalau melihat visual warna-warna yang mencolok seperti itu. Nah, ini seperti ini ya. Tuh. Ini sebenarnya sudah di-upgrade lagi nih, teman-teman. Dulu microblog nggak sevisual ini, nggak sebagus ini. Seperti itu. Ini mudah-mudahan sih bisa ngeliat insight ya. Saya sempat bikin konten-konten yang modelnya seperti itu ya. Nah, nih. Ini lumayan banyak, teman-teman, dapatnya nih. Cuma nggak bisa kelihatan sih insight-nya. Ya. Bener nggak sih, Mas? Kayak gini ya. Orang kaya lebih kreatif daripada orang yang berbeda, orang yang berada di kelas menengah ke bawah. Itu kan langsung orang kalau baca langsung ini banget kan, langsung kena gitu, langsung nge-hook ya. Prinsipnya hook story over ya, kayak gitu, teman-teman. Tapi kalau buat engagement biasa sih nggak perlu pakai over ya. Overnya paling di belakang nge-follow Instagram kita doang sih. Kayak gitu. Nah, ini kan orang pasti langsung ngelihat, wah, apa nih kok kayaknya kontroversial, kayaknya kontradiktif, kayak gitu-gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini kan sederhana banget ya, tapi ternyata bisa ngundang banyak orang nih untuk mancing komen dan juga nge-like, karena mungkin ini hal yang logis gitu. Nah, hal ini itu sebetulnya nyambung di dalam sini, teman-teman, yaitu building the hype, gitu ya. Gitu ya. Building the hype dan juga di bagian ini, teman-teman. Oke. Jadi ada satu strategi khusus nih, ini juga saya baru nemuin belakangan-belakangan ini, bahwa banyak dari kita yang berhenti itu sampai di pembuatan campaign. Itu ya. Ini kalau kita udah ngomongin campaign bukan berarti ads ya, teman-teman. Bukan berarti lalu Facebook ads atau IG ads, bukan. Misalnya gini, kita misalnya mau promosi sesuatu gitu ya. Kita mau promosi sesuatu, promosi tentang apa nih? Kampanyenya apa? Misalnya kampanyenya berolahraga dari rumah misalnya gitu ya.
kita mau bikin campaign-nya olahraga dari rumah. Banyak yang dia tuh udah, orang-orang tuh berhenti sampai di situ. Mereka nggak mikirin after-nya. Jadi ada after effect-nya, teman-teman. After effect setelah campaign itu dipublish ke publik. Gitu ya. Jadi sebetulnya tuh ada 3 prinsip. Yang pertama adalah create, jadi create konten, publish konten, lalu amplify kontennya. Jadi setelah kita create kontennya, lalu kita publish ya. Setelah itu jangan ditinggalkan, karena masih ada satu ini lagi teman-teman, satu fase lagi, yaitu amplify, atau kalau saya sih bilangnya kita build the hype-nya. Gitu. Nah, jadi misal satu konten itulah misalnya ya. Misalnya yang saya coba kemarin itu waktu saya posting tentang si video lagi main sulap, teman-teman. Ya, ini lucu-lucuan sebetulnya, ini lucu-lucuan ya. Nah, saya di sini itu dapat banyak konten, teman-teman. Dapat 3 konten hanya dengan syuting sekali satu video. Yang pertama itu saya dapat bahkan 4 ya ini kalau dihitung dengan story ya. Yang pertama saya dapat konten IGTV atau IGTV ya teman-teman. Nah ini dia. Nih, saya dapat konten IGTV. Ya. Kita kan mau upload di IGTV itu paling lebih dari 1 menit ya. 1 menit 5 detik itu udah bisa masuk IGTV teman-teman. Masuk di IGTV, lalu kita dapat apa? Dapat post preview namanya. Ya, dapat post preview. Berarti otomatis karena kita mengincar traffic ya. 1 IGTV-nya dapat, yang kedua si post preview-nya juga ada ya, teman-teman. Jadi ini tampil juga di sini kan di feed-nya kita. Jadi dapat konten lah gitu di feed-nya kita. Yang kedua ada yang namanya teaser atau trailer video, teman-teman. Nih ya. Biasanya trailer dan teaser nih agak berbarengan. Sebenarnya teaser itu lebih pendek dari trailer, teman-teman. Teaser tuh paling 15 detikan ya. Jadi versi pendek dari trailer. Kita syuting dulu satu video. Jadi kita buat dulu masternya. Jadi makanya tadi saya sempat bilang jangan berhenti sampai di pembuatan campaign aja gitu. Misalnya kita mau buat iklan, lalu stop sampai itu. Aduh, jangan teman-teman. Jadi setelah campaign-nya itu berjalan, ya misalnya teman-teman sambil nge-ads juga misalnya. Itu justru momen yang bagus tuh untuk kita posting secara organik saat campaign-nya dimulai. Karena ketika campaign dimulai, kan traffic-nya terus berdatangan masuk kan. Misalnya gini, Mas kan nggak nyambung traffic iklan gue masuknya ke web. Terus ngapain harus ngupload juga di Instagram atau di Facebook page. Ini kalau teman-teman belum tahu, iklan sponsor itu, maksudnya postingan yang bersponsor ya. Ini saya cari yang bersponsor ya. Ada nggak ya tapi ya kalau di homepage ya. Bentar, ini saya coba scroll ya. Oh, saya lupa teman-teman pakai adblock ya. Sebentar, saya pause on this site dulu. Ini kita refresh. Kita lihat postingan yang bersponsor, teman-teman. Harusnya sih ada ya. Kalau nggak ada nanti saya buka dari HP deh. Kalau nggak, sebentar. Oh iya teman-teman ya, nggak muncul ya. Biasanya dalam sekali scroll ini udah ada teman-teman, udah dapat. Oke, gini. Misalnya teman-teman bikin campaign ya dengan saya ambil dari Google aja deh. Sponsor post. Oh, oke. Ini ya, ini teman-teman. Nah, ini contohnya nih. Saya ambil saya lupa ya. Harus dari sini deh. Ada Facebook Library, teman-teman. Facebook Ads Library.
Nah, kita lihat contoh-contoh iklan sebentar ya, teman-teman. Jadi kalau tapi teman-teman tahu lah ya tampilan postingan iklan itu kan seperti apa. Oke, ini kita misalnya misalnya ini ya. Coba kita lihat ya, ada iklannya atau enggak. All ads. Oh, ini enggak ada ya. All, coba. Di luar negeri, oh luar negeri juga enggak iklan dia. Kita coba misalnya, ini deh ya. Men's Health misalnya, coba ada nggak di lagi iklan nggak ya? Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini contoh lah ya. Ini contoh postingan bersponsor ya teman-teman. Ini dia lagi running di Instagram juga ya. Tuh, lagi running di Instagram, di Messenger, ada di Audience Network juga. Ya. Nah ketika teman-teman sering nge-scroll ya, nge-scroll feed lalu muncul kan ada postingan yang tulisannya bersponsor. Ini teman-teman, banyak yang nggak tahu fanpage-nya tuh nama ini tuh bisa diklik teman-teman. Jadi kan banyak orang yang terpakunya justru sama learn more-nya doang nih, sama tombol ini. Padahal enggak ya. Ininya tuh bisa diklik juga, walaupun mungkin sedikit yang mau ngeklik ini. Dan kalau ini diklik itu masuknya ke entah ke fanpage-nya atau ke Instagram, bisa antara dua itu teman-teman. Tergantung dia bikin kontennya di mana. Kalau bikin kontennya dari fanpage, akan masuknya nanti ke fanpage. Tapi kalau promote-nya dari IG, nanti masuknya ke Instagram, teman-teman. Nah, ini itu bisa diklik. Jadi waktu iklannya lagi running, gitu ya, pasti ada aja yang nge-like fanpage-nya kita, yang nge-follow fanpage-nya kita. Nah, lebih enak lagi kalau kita bikin postingan di sana. Seperti itu. Jadi, ikut ngebantu hype-nya, teman-teman. Seperti itu ya. Dan tadi yang bahasan saya sebelumnya adalah ketika kita lagi bikin satu video, itu videonya bisa dibagi-bagi, teman-teman. Jadi kita udah syuting satu kontennya itu bisa kita olah lagi. Jadi kita udah bikin masternya nih. Udah bikin masternya, misalnya review makanan di mana, misalnya gitu ya. Itu videonya selama 30 menit misalnya. Oke, full videonya setelah misalnya udah diedit dan lain sebagainya, kita taruh di YouTube. Oke, kita udah dapet itu. Jangan dibuang sia-sia gitu ya teman-teman. Kita bisa taruh lagi di Instagram, gitu ya. Dengan cara apa? Bikin trailernya atau bikin teasernya teman-teman. Kita taruh di Instagram. Ini kayaknya saya harus buka HP sih ya. Taruh di Instagram untuk postingan trailer, lalu posting lagi dengan konteks video yang lebih panjang, itu di IGTV, lalu diarahkan ke YouTube. Nah, tuh gimana tuh caranya? Ya, saya harus buka screen mirror, teman-teman, untuk dari HP. Kalau teman-teman bisa melakukan ini, teman-teman nggak perlu repot lagi cari-cari konten. Yang penting syuting sekali, udah. Pasti langsung rame sosmednya teman-teman. Karena cukup posting sekali aja, kita bisa buat berapa tuh ya? Satu YouTube bisa. Upload di fanpage juga bisa ya. Upload di fanpage juga bisa. Itu udah dapat 2 ya, dapat 2 konten. Terus kalau kita bisa bikin teasernya dan trailernya, itu udah jadi satu lagi. Lalu kita bisa reshare lagi di IG Story, dan juga ada tambahan traffic juga dari IGTV kalau teman-teman mau. Nah, yang perlu teman-teman tahu adalah si IGTV itu deskripsinya itu kita bisa taruh link di sana ya, dan ngedirect ke YouTube teman-teman, atau ke link apapun sebetulnya, nggak cuma ke YouTube ya, ke link apapun sebetulnya. Saya akan share dulu ya. Oke. Oke, nah ini saya akan masuk Instagram. Oke, nah ini kita ini teman-teman ya, di IGTV ya. Ada satu postingan saya yang saya, nah ini salah satu trik nih teman-teman.
Ini yang algoritma Instagram 2019. Ini salah satu trik untuk ngedirect traffic ke website. Tapi dari IGTV ini cukup unik kan. Jadi caranya gini teman-teman. Kita bikin video ya. Ini saya sih pakai InShot ya. Kita bikin video yang ini kayaknya saya screen record ya. Oh bukan tuh. Oh malah bukan ya. Bukan screen record ini. Durasinya itu pasti satu menit lebih ini. Ini pasti 1 menit lebih. Dan background-nya itu cuma hitam teman-teman. Cuma hitam lalu saya edit-edit ya. Dengan lambang-lambang seperti ini ya. Gitu. Jadi di IG Story, ini saya di IGTV sorry. Ini di sini juga sudah saya bikin keterangannya. Jadi tap here ya. Lalu then click the title. Ketika title-nya diklik, di situ ada link teman-teman ya. Di atas itu ada link. Nah, link ini bisa diklik seperti ini. Ya, bisa lihat di situ ada antoniusb1m.com/algoritma/Instagram strip 2019 ya. Ketika diklik, ini nanti akan lari masuk ke website kita. Tuh, seperti ini. Jadi langsung kebuka nih si browsernya. Nah, dari sini dapat teman-teman trafficnya. Saya tuh masih ingat banget website itu trafficnya murni dari Instagram karena saya seringnya postingnya di Instagram. Jadi saya dapat dari IG semuanya. Itu sebelum saya posting konten yang quality ya, yang quality konten yang seperti ini nih trafficnya masih terus ada nih teman-teman yang algoritma Instagram 2019. Karena peminatnya juga banyak. Oke. Sama juga kayak yang ini juga sama nih. Tap here dari sini, lalu linknya ke YouTube. Ini kalau teman-teman lihat. Seperti itu ya. Nah, tuh masuk ke YouTube. Kayak gitu kan. Jadi kita dapat dari mana-mana teman-teman. Trafficnya tuh bisa kita cari dengan mudah dengan trik-trik yang seperti ini. Ini cukup simpel kok. Ini caranya tinggal tulis linknya aja di deskripsi, gitu teman-teman. Tinggal mikirin kata-kata ininya nih judulnya, biar orang tuh mau ngeklik judulnya. Gitu. Seperti itu ya. Gitu. Dan juga si building the hype-nya, contoh misalnya ketika saya buat ini kan frame-nya tidak ini ya. Nah tuh, frame-nya nggak sesuai gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya tetap upload. Dan saya kasih deskripsi seperti ini. Di postingannya. Nah, ini dia ya. Jadi ini contohnya yang teaser ya. Ini contohnya video teaser. Jadi nggak full lah ya. Nggak full sampai selesai. Tapi saya kasih keterangan, saya kasih caption di sini. Tonton kelanjutannya di IGTV. Seperti itu. Jadi ada CTA, call to action untuk ngarahin orang nonton IGTV-nya di postingan saya yang sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman. Ini ketika habis nanti langsung masuk IGTV. Nah cara ini juga sudah digunakan sama teman saya. Kebetulan dia waktu itu konsultasi juga. Dia pusing nyari traffic-nya. Saya bilang ya udah hajar konten yang sama tapi beda tipe gitu ya. Jadi contoh misalnya ini ya. Seperti ini. Ini konten yang pertama, lalu konten yang kedua itu berupa video, teman-teman. Gambarnya sih sama ya, tapi bentuknya video. Ya, jadi dia udah dapat 2 konten nih. Lumayan ya, engagement-nya terus berdatangan, teman-teman. Kalau seperti ini. Lalu yang ketiga dia bikin lagi dengan beda warna. Tapi sudah pasti menurun ya. Ini teman-teman bisa lihat sih ya. Like-nya itu menurun ya. Yang sebelumnya pasti jauh lebih banyak kalau ya ada 63 like ya, 63 like. Lalu postingan terakhir karena sudah terlalu orang sudah mulai bosen dirubah-rubah doang jadi cuma setengahnya 30. Gitu. Tapi yang terpenting sekarang adalah quantity, teman-teman. Kita harus mau nggak mau ya. Oke. Gitu teman-teman. Boleh kalau ada yang mau ditanya ya. Oh ini saya udah buka. Waduh, chatnya udah banyak banget ya, udah 16.
Atau Masih ada waktu nggak, Mbak Lintang ya? Masih ya? ini mungkin selesai dulu, nanti ini masuk ke Q&A aja Mas, sesi Q&A untuk Oke, pertanyaan. Oke, siap. Ini aku selesaiin dulu. Jadi, strateginya adalah teman-teman bisa improvementnya ya. Improvementnya bisa dari sini. Oke. Jadi teman-teman bikin konten tuh yang menarik gitu ya, yang menarik secara visual dan alasannya udah jelas teman-teman ya, ada otak reptil itu saya juga masih miss ya sama itu. Lalu create a remarkable content. Remarkable itu yang apa ya, yang mudah diingat, yang luar biasa gitu loh teman-teman. Jadi orang tuh gampang inget kontennya kita gitu. Kalau saya sih sukanya memang yang agak sarkas, agak satir seperti itu ya. Lalu improve SEO-nya kita, baik itu dari web ataupun dari sosmed ya. Lebih enak sebetulnya dari sosmed teman-teman, karena sosmed tuh entah kenapa traffic itu banyak banget. Tapi jangan lupain juga webnya kita. Kalau kita beneran udah punya web, taruh aja di link bio-nya platformnya kita ya, di Instagram atau di Facebook ya. Jadi biar website kita tuh juga dapat traffic dari situ. Seperti itu teman-teman. Buat optimasi lagi bisa research kompetitornya kita. Lalu kita juga harus tahu kapan audiens kita itu mendengarkan kita atau mampir lah ya ke ininya kita, ke akun kita ya, dengan cara teman-teman memang harus bikin dulu. Sebenarnya dari research kompetitor itu udah ketahuan sih audiensnya kita, marketnya kita tuh adanya di jam-jam keberapa gitu. Asal benar-benar tiap hari teman-teman pantau. Jadi dia postingannya itu berapa kali sehari sih. Suka banget. Kayak gitu ya. Nah, untuk strategi selanjutnya adalah building the hype-nya. Jadi kalau teman-teman ternyata suka sama YouTube, monggo, apalagi suka bikin video ya. Saya sih menyarankan banget teman-teman bikin YouTube ya, karena bisa keindeks di Google, itu sih yang paling enak teman-teman. Itu ya. Jadi itu benar-benar yang paling enak tuh karena bisa keindeks di Google-nya. Itu, dan peringkatnya lumayan atas lagi ya, selain IG bisnis ya. IG bisnis di atas, di bawahnya tuh langsung video teman-teman, video YouTube. Jadi kalau bisa buat itu ditargetin si kata kuncinya apa gitu ya. Dan nggak usah takut kontennya tuh jelek apa enggak, upload aja dulu, tapi harus dioptimasi si kata kunci. Seperti itu. Jadi bidik kata kunci yang benar. Setelah bikin konten yang di YouTube, master videonya itu bisa diolah-olah lagi nanti buat Instagram, buat fanpage-nya kita, gitu ya, buat macam-macam ya. Jadi IGTV kayak tadi, lalu bisa bikin juga di IG Story untuk nge-reshare ya, reshare postingan yang sebelumnya, atau nge-reshare postingan yang ada di IGTV gitu ya. Jadi kita bisa dapat traffic yang terus-menerus. Seperti itu. Dan nggak usah khawatir kalau teman-teman capek, mau posting 3 hari sekali, boleh-boleh aja sebetulnya, tapi story itu jangan pernah berhenti teman-teman. Story kita tuh jangan pernah berhenti. Story harus di-upload. Upload terus apa aja deh yang ada. Konten sebelumnya kayak kita upload. Kalau nggak bahas konten yang sebelumnya, misalnya misalnya saya gitu ya, habis misalnya Dewa Web bingung mau bahas konten apa, nah nanti bisa dibahas di konten yang sebelumnya. Misalnya kemarin Mas Anton sudah traffic gini-gini, bla 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 dan yang lain, nah, seperti itu. Jadi diolah dari konten-konten yang sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Oke, dan yang terakhir adalah ini ya teman-teman. Jadi kalau tujuannya teman-teman adalah sales, arahkan mereka semua ke satu platform teman-teman. Misalnya teman-teman udah tahu nih trafficnya dari Facebook, iya, dari YouTube juga ada, dari Instagram ada, dari web dan e-commerce juga ada. Harus diarahkan ke satu media gitu ya. Jadi harus diarahkan semuanya ke satu media. Kalau saya pribadi, saya gunakan WhatsApp teman-teman. Jadi semua nih jualan saya yang di YouTube, yang lukis pasir ini saya masuknya ke WA. Terus si kursi gaming, ini juga saya beli sekarangnya masuknya ke WA juga. Website dan e-commerce saya nggak pakai teman-teman, karena saya nggak mau tabrakan sama si vendor ya.
si apa namanya bengkelnya saya itu juga jualan, tapi dia di e-commerce. Kalau saya ngambil kolam Facebook. Ini juga masuknya ke WA juga teman-teman, sama. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih di web itu saya kasih widget nih ya, kasih widget WhatsApp teman-teman. Jadi semua sih saya masukin ke WA. Karena apa? Karena biar nanti follow up-nya lebih gampang teman-teman. Nah ini ya, nanti masuk juga dari sini ke WA. Seperti itu. Jadi kalau saya semuanya ke situ. Dari WA baru deh teman-teman, monggo deh olah lagi, disilakan. Misalnya mau dikumpulin di Facebook group atau di Telegram group, nggak apa-apa. Yang penting masuk ke WA-nya dulu biar enak gitu. Jadi kita bisa follow up dan lain sebagainya. Oke. Mungkin itu aja. Mbak Lintang, kita buka kali ya sesi Q&A-nya. Boleh, Mas Anton. Terima kasih ya Mas Anton sharing-sharing. Yang aku tahu tuh SB1M suka banget ya sharing-sharing di webinar ini secara gratis kan ya Mas Anton. Mas Anton pun juga kan ya suka banget sharing-sharing gitu. Nah, namun mungkin sebelum masuk Q&A aku mau kasih sedikit informasi mengenai Dewa. Boleh ya Mas Anton baru masuk Q&A? Oh iya, boleh. Kita menyediakan kode promo, yaitu sukses dari rumah. Jadi, jika teman-teman menggunakan kode promo ini, teman-teman bisa mendapatkan potongan harga cloud hosting sebesar 25%. Nah, kalian juga bisa mendapatkan cashback lagi, kalau misalnya kalian pindah dari provider lain, sebesar 30% ya, teman-teman. Nah, di promo ini, kalian juga bisa mendapatkan free domain dan juga free SSL. Apa aja sih yang kalian bisa dapatin dari paket-paket cloud hosting di Dewa Web? Nah, kita tuh ada berbagai macam paket dari Scout, Hunter, Warrior, dan sampai dedicated cloud server. Dan di semua paket cloud hosting ini kita ada free lifetime domain, free migration service, automatic cloud backup, unlimited fast bandwidth, dan yang paling penting kita sudah menggunakan teknologi cloud hosting terbaik dan juga terbaru seperti Intel Xeon Gold Cascade Lake dan juga ultra-fast NVMe SSD storage yang membuat website kamu 5 kali lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Kami juga sudah tersertifikasi ISO 27001, di mana sertifikasi tersebut merupakan standar kelas dunia untuk manajemen sekuritas informasi. Nah, di semua paket ini, kalian sudah bisa mendapatkan fitur-fitur ini ya, teman-teman. Kemudian, untuk reminder sekali lagi, jadi jika teman-teman mau migrasi, bisa langsung aja kunjungi dewaweb.com, nanti akan dibantu oleh Ninja Support kita yang standby 24 jam, jadi jam berapapun, hari apapun akan langsung dibalas oleh Ninja Support kita ya, teman-teman. Oke, itu sedikit mengenai Dewa Web. Sekarang kita masuk ke Q&A. Nah, sambil Q&A aku juga mau sambil share polling, jadi teman-teman bisa sambil isi pollingnya mengenai webinar hari ini. Oke, kita masuk ke Q&A, Mas. Ini pertanyaannya mau Mas Anton aja yang udah mungkin lihat-lihat atau pilih atau dari aku aja? Dari Mbak Lintang juga boleh. Oke. Saya. Ternyata rame banget ya Mbak ya, 135. Iya. Iya Mas Anton. Terima kasih. Oke, kita ambil dari yang dari Kak Cai Fung Fu ya. Seberapa penting website untuk bisnis kita kalau belum ada website? Apakah bisa bikin api.whatsapp sebagai website address? Menggantikan mungkin ya. Oh, kalau API WhatsApp itu lebih ke pelengkap sih. Gitu. Tadi pertanyaannya gimana tadi? Seberapa penting website WhatsApp bisa untuk website kita? Apakah bisa bikin API.whatsapp sebagai web address, Mas Anton? Oh, nggak bisa kalau itu. Tapi kalau API WhatsApp sebagai tujuan iklan tuh bisa ya. Misalnya kita mau iklan di FB Ads gitu, terus tujuannya misalnya traffic, lalu ada kolom website, kita bisa isi di situ pakai link API WhatsApp sih. Itu bisa. Tanpa web jadinya iklannya. Kayak gitu. Cuma resikonya adalah nggak dapat pixel kalau kita nggak pakai website. Gitu. Jadi tetap penting sih punya web. Jadi pixel itu nanti bisa diolah lagi jadi custom audience ya. Jadi kita ngiklannya udah bukan ke orang yang umum lagi, tapi orang yang udah take action udah masuk ke web kita. Kayak gitu teman-teman. Kemudian dari Kak Igusti Ayu KS Vidya Murti, Mas Anton, dari semua
medsos, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain, apakah masing-masing mempunyai target atau karakteristik customer sendiri ya? Mohon masukannya buat target market. Terima kasih Mas Anton. Jadi mungkin trafficnya juga beda-beda ya Mas Anton kalau misal. Lebih ke ini sih, kalau platform-platform itu user behavior-nya yang beda-beda. Jadi kalau ya disesuaikan sama platform ya. Kalau Facebook memang pada dasarnya tuh orang suka baca artikel sebenarnya. Orang-orang yang suka baca artikel tuh banyak di Facebook. Makanya kalau kita lihat demografiknya itu lebih banyak orang yang umurnya 30 sampai 40 bahkan sampai 50 tuh ada di Facebook ya. Lain sama Instagram. Instagram itu lebih mementingkan yang visual ya, visual foto-foto karena dia modelnya kayak album ya, kayak album foto. Instagram pun berubah sih user behavior-nya. Nggak kayak dulu user yang sekarang mungkin karena sudah bertumbuh juga usernya, jadi yang ya semakin bertumbuh dia semakin dewasa. Lumayan suka yang bentuknya tuh narasi, postingan-postingan narasi. Terus entah kenapa like itu menurun drastis, ternyata bukan dari algoritma. Mungkin kalau dari 2017 ke 18 itu algoritma, tapi kalau sekarang like-nya menurun memang karena user behavior-nya juga berubah. Mereka cenderung nggak nge-like, justru titik perform dari postingan tuh harus kita lihat dari reach sama profile visit sih. Kayak gitu. Tapi bedanya cuma itu aja. Kalau di Instagram iya sih juga. Semua orang udah jarang lihat feed ya, lebih lihat ke story sih sekarang ya. Iya. Orang-orang. Usernya udah beda behavior. Kalau masalah market, mereka tuh sebenarnya si market kita tuh sebenarnya ada di semua platform itu sebetulnya. Tapi paling banyak memang semuanya itu ada di Google sebetulnya gitu. Karena kalau kita mau cari sesuatu, kita pasti googling dulu. Jarang, makanya saya bilang kursi gaming saya tuh beruntung ya. Saya nggak ngiklan sama sekali, tapi WA tuh terus masuk. Beruntungnya karena ternyata ada Facebook Gaming. Si Facebook itu bikin satu platform ya, Facebook Gaming. Dan ya di sana tuh gamer-gamer. Kan yang suka main pakai kursi gaming kan biasanya memang gamer atau YouTuber. Jadi ya itu termasuk beruntung sih. Untuk dapetin keberuntungannya itu kita harus tes di semua sih. Jadi kita harus buka di YouTube juga, di IG juga, di Facebook juga seperti itu. Nanti tinggal dilihat aja. Kalau saya sih pakai metode yang tadi API-nya saya beda-bedain, template-nya. API WhatsApp-nya template-nya saya beda-bedain, jadi saya tahu oh ini datang dari Facebook, ini datang dari YouTube, ini datang dari WhatsApp gitu. Baru kita boost yang paling banyak menghasilkan itu. Tapi untuk saat ini saya sih masih megang Google sih untuk traffic. Karena orang cari kursi gaming ya, jual kursi gaming gitu ya, lebih gampang di Google juga sih ya Mas ya. Iya. Ini saya belum iklan aja di Google. Di gimana Facebook iklan? Apalagi sekarang gitu. lagi Mas, banyak yang pasti di rumah bikin konten gitu Mas. Mungkin sekarang lebih baik gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari katalog Guatka. Tadi kalau meningkatkan traffic menggunakan brand disangkan pakai paid. Kalau case-nya katalog Guataka, dia itu brand owner dan dia jual beberapa reseller, tapi konversi transaksi tidak ke beliau, tapi ke resellernya, karena resellernya memasang harga di bawahnya. Mohon sarannya Mas, terima kasih. Tadi kalau mereka ya, pertanyaannya agak panjang, kayaknya aku harus ikutan baca ini. Boleh Mas. Dari katalog Guataka. Katalog ini nih ya. Tadi kalau meningkatkan traffic menggunakan brand disarankan pakai paid. Oh iya. Kalau case-nya saya sebagai brand owner dan saya jual ke beberapa reseller, tapi kalau tidak ke saya, ini aneh nih. Agak janggal ya, konversi transaksi tidak ke harusnya kalau reseller kan ngambil produknya dari katalog Guataka ini ya. Owner kan. Karena reseller memasang harga di bawah saya, berarti dia main sendiri dong. Curang ya. Berarti dia main sendiri. Iya, ini nyelip sih. Sebenarnya cara paling gampang sih. Itu kan berarti yang harus dibentuk adalah loyalty si reseller. Kita harus dekat sama reseller-resellernya kita. Banyak sih pebisnis reseller yang lepas tangan gitu aja. Jadi
resellernya itu nggak dibuatin satu tempat untuk diedukasi. Jadi kalau saya sih di kelas selalu ngajarin kalau memang bisnis reseller, si reseller itu dikumpulin di satu tempat, entah itu Facebook group, entah itu WA. WA sih yang lebih intim sebetulnya di WA. Jadi atau sekarang tuh ada Telegram ya. Telegram tuh juga enak. Satu untuk edukasi, jadi biar dia nggak bisa nyelip-nyelip gitu ya teman-teman ya. Dan harus dimanjain tuh artinya copywriting-nya dibuatin, terus foto-foto si produk dari kita, jadi jangan dia usaha sendiri. Nah itu semua harus dikumpulin di satu tempat. Yang paling enak sebetulnya Telegram, karena kalau WA kan member baru masuk dia nggak bisa lihat chat atas ya. Tapi kalau Telegram tuh bisa atas-atasnya bisa kelihatan. Gitu. Dikumpulin satu terus dimanjain sih intinya. Manjain terus hubungan relasi kita dengan reseller harus dekat. Jadi ya kalau mau broadcast lah seminggu 2 kali gitu, broadcast halo apa kabar, cuma seperti itu. Gitu. Yang gampang kayak saya tadi dikasih kode nama depannya. Jadi kita nggak perlu capek untuk nyarinya checklist. Kalau lagi. Betul. Kemudian dari Kak Hartono, jika banyak orang yang melihat website kita, otomatis traffic ke arah website kita penuh. Bagaimana cara mengatasinya atau apakah tidak ada pengaruhnya sama sekali? Wah, jika banyak orang yang melihat website kita, otomatis traffic ke arah website kita penuh. Thanks God itu. Kalau traffic-nya penuh. Bagus kalau traffic penuh. Mungkin yang dimaksud ini kali ya, salah paham antara traffic dan storage kali ya. Bagaimana cara apa tidak ada pengaruh sama sekali? Oh, enggak ya. Traffic website penuh bisa jadi ini ya, bisa jadi ngedrop ya. Entah. Itu pernah terjadi sih di saya lupa webnya siapa, kayaknya webnya Panji Pragiwaksono. Itu dia pernah banyak dapat traffic terus jadi ngedown. Nah, itu mungkin Mbak Lintang tuh bisa jawab. Itu ada pengaruh sama hosting nggak ya? Kalau itu Ninja sih yang bisa jawab Mas kalau teknis. Ninja. Tapi kebetulan hari ini Ninja belum ada. Tapi mungkin ini bisa dijawab dengan pertanyaan balik sih. Apa namanya tadi siapa yang? Tadi aku udah ini lagi. Dari Kak Hartono di answer. Jika banyak orang yang melihat website kita, otomatis traffic ke arah website kita penuh. Bagaimana cara mengatasinya atau apakah tidak ada pengaruhnya sama sekali? Oke. Loading speed time-nya kali ya. Lebih ke loading speed time-nya. Kualitas hosting. Makanya pakai Dewa Web ya. Dewa Web, unlimited bandwidth ya, Dewa Web. Jadi bisa tanya-tanya lebih langsung lagi kalau misalnya dewaweb.com aja. Maaf jadi ngiklan. Oke. Jadi aku pilih pertanyaannya kayak kurang bener deh Mas Anton. Sebentar aku pilih lagi deh. Atau itu kali ya. Biasanya nggak terlalu signifikan kalau nggak ada event yang betul-betul ini sih, betul-betul gencar ya. Kayak misalnya mungkin trafficnya web COVID tuh ya, itu awal-awal tuh pasti rame banget tuh. Itu mungkin ngaruh tuh di loading PC jadi agak lama. Tapi kalau untuk website personal atau bisnis yang biasa-biasa aja, itu kayaknya sih nggak pernah ada kejadian kayak gitu sih. Kecuali kita punya website portal ya, mungkin kayak Kompas, kayak Liputan 6 gitu. Kecuali brand itu kali. Biasanya kalau brandnya lagi hype banget, terus kayak mereka open PO seperti itu. Untuk lebih teknisnya bisa langsung ke reweb.com ya Kak Hartono. Mantap. Oke, kemudian dari Kak Ahmad Hairudin, Mas Anton, kalau kita jualan barang di Instagram, normalnya kita post foto dari barangnya aja kan ya? Nah, boleh nggak sih kalau kita comot-comot video di YouTube untuk jadi bahan postingan di Instagram? Wah. Ini agak dilema saya jawabnya nih. Soalnya sebenarnya sih sebaiknya jangan ngambil dari YouTube, kecuali si resellernya mengizinkan ya. Kecuali dari pihak resellernya mengizinkan, nggak apa-apa, silakan pakai barangnya dari YouTube, itu boleh. Tapi kalau misalnya saya jualan sepatu Adidas KW Super misalnya, terus saya ngambil video YouTube-nya Adidas yang ori, kan jatuhnya jadi beda banget ya.
Terus kalau si pihak itunya tahu juga kita nggak enak, kita bisa bisa kayak disu langsung. Ya jatuhnya jadi nggak nyaman sih bisnisnya kalau kayak gitu sih. Kebetulan banget kemarin saya baru dapat info nih, tapi teman sendiri ya. Jadi dia punya bisnis kue kering, terus ada akun Instagram lain yang jualannya sama. Nah itu kontennya diambil-ambilin tuh. Jadi jualannya di konten tersebut. Tapi karena ada ciri khas kan ya, jadi ya itu ketahuan dan akhirnya ya teman saya nge-DM si toko itu untuk take down postingannya. Gitu. Nah, teman-teman jangan sampai ada di posisi yang itu ya, di posisi yang ngambil-ngambil itu. Kalau bisa sih Ya, dibikin, izin iya dulu ya. dibikin sendiri atau kalau mau cuplikan sih nggak apa-apa. Cuplikan tapi awal videonya harus ada kitanya. Gitu. Jadi ini teman-teman saya mau review kurang lebih ini seperti ini. Cuplikannya pas itu sudah selesai, terus kita harus jelasin. Itu adalah cuplikan videonya, tapi bukan barang yang asli dan lain sebagainya. Kita kasih disclaimer dulu di awal, biar orang nggak punya asumsi oh itu barangnya dia gitu. Oke. Kayak gitu. Kemudian dari Kak, bentar ya Mas Anton. Ini juga Mas Anton. Oh iya, materinya aku share gimana nanti, Mbak? Nanti Mas Anton share ke aku aja, nanti aku share ke partisipan yang hadir hari ini. Nanti aku bantu share di email. Oke, ini dari Karina Digimark. Mas, saya suka postingan cuplikan video webinar paling 1 menit dan nggak ada versi panjangnya, biar audiens penasaran untuk ikut webinar berikutnya secara berlangsung. Itu benar atau keliru ya, Mas Anton? Menurut Mas Anton? Oh iya, ini benar Kalau nih. misalkan buatkan seperti itu. Itu kayak ini ya, sama kayak lead magnet sebetulnya itu. Jadi atau jenisnya video trailer, video teaser itu juga seperti itu sih. Jadi mancing orang untuk ngelihat yang apa namanya webinar berikutnya. Tapi kita harus puaskan yang daftar sih ya. Maksudnya kan yang waktu orang lihat teasernya dia mengharapkan untuk ngelihat full video kan ya. Jadi kalau bisa ketika orang yang daftar betul-betul langsung di follow up terus kasih link replay atau link video yang akan datang sih. Yang enak sebenarnya kasihnya justru link replay, jangan dia nunggu untuk apa namanya webinar yang ke depan gitu. Karena dia waktu udah daftar dia pengen langsung segera nonton kan sebetulnya. Oke. Gitu sih. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir, mungkin Mas Anton bisa milih, Mas Anton. Oke, untuk satu pertanyaan terakhir. Oh ini aja nih. Dari Pak Edi. Ignatius Edi Mulyono. Ini jika sebelumnya sudah punya website, akun e-commerce, akun sosmed dengan nama akun yang berbeda, apakah wajib buat akun lagi khusus untuk jualan dengan nama yang baru? Oke. Kalau saya sih prinsipnya satu akun itu pasti satu produk. Nama. Jadi nggak mau dicampur-campur ya karena takutnya untuk pendataan, research dan lain sebagainya nanti nggak valid kalau misalnya produknya itu campur-campur. Seperti itu sih. Tapi kalau mau bikin lagi, lalu tadi yang mana ya pertanyaannya? Dari Kak, tadi aku udah, dan juga nih. Dari Kak Ignatius Edi Mulyono. Iya. Jika sebelumnya sudah punya website, akun e-commerce, akun sosmed dengan nama akun yang berbeda, apakah wajib membuat akun lagi untuk jualan dengan nama yang baru? Oh iya, masuk di answer ya. Harus saya scroll ke paling bawah nih. Di paling bawah. Oke. Apakah wajib buat akun lagi khusus untuk jualan dengan nama yang baru? Jika sebelumnya sudah punya web, akun e-commerce, akun sosmed dengan nama akun yang berbeda. Boleh-boleh aja loh sebetulnya namanya tuh sama ya.
tapi dikasih cabang sih kalau mau. Jadi misalnya gini, jadi saya tuh ada satu contoh Instagram, aku share sekali lagi kali ya, terakhir ya. Boleh? Ini Instagramnya Urban ya teman-teman. Ini dia, nah ini punya dua Instagram teman, bahkan 3 nih. Yang asli ya, jadi ada Urban Magazine, ada Urban Ink, sama Urban Shop. Ini apa sih ya? Coba kita lihat yang Urban Ink dulu ya. Ini sebenarnya dia jualan baju teman-teman, ya fashion lah ya. Fashion. Tapi di khusus IG yang ini, itu adalah Instagram yang sifatnya untuk brandingan produknya dia. Jadi untuk brand identity, brand value, semua dipostingnya dari sini nih. Dari Urban. Jadi di sini dia nggak ada jualan, tapi dia nyeritain tentang history si produk, terus kerennya produk ini kalau dipakai sama artis nih ya. Di sini ada VJ Daniel sama VJ Daniel doang ya. Terus ya macam-macam ya dia kalau ada, nah ini ada Denny Sumargo seperti itu. Lalu talk show-nya juga, ini juga cukup unik. Dia juga punya talk show di YouTube, tapi tidak promosi produknya. Tapi bintang tamunya itu disuruh pakai produknya dia. Jadi kalau di psikologi namanya apa ya ini ya? Subliminal message, jadi pesan yang tersembunyi gitu. Soft selling lah gitu kalau dunia marketing. Jadi dia nggak perlu promo, tapi ketika bintang tamunya udah pakai brandnya Urban ya udah. Sebenarnya kan lu bisa aja promo gitu. Nah tapi dia punya IG satu lagi dengan nama yang sama. Depannya sama teman-temannya, belakangnya sih dotnya beda ya. Ini .ing, satu .shop ya. Jadi masih bisa kepake tuh nama brand Urbannya itu. Nah, di sini khusus untuk katalog. Jadi ini buat jualannya. Tuh. Dia juga pakainya marketplace ini pakai gitu ya. Mau langsung order di WhatsApp juga boleh, di marketplace lain juga boleh. Terus ada dia pakai Linktree juga untuk nambahin kolom-kolom ya. Untuk nambahin kolom-kolom seperti ini. Tombol, button-button kayak gini. Nah, ini kalau teman-teman udah punya website, bisa bikin landing page sendiri tanpa harus pakai Linktree. Itu. Jadi ntar traffic-nya langsung masuk ke website kita sendiri. Nah, ini kan masih numpang nih. Iya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini tuh ya. Jadi bentuk postingannya lain. Ini benar-benar yang hard sell, langsung ada harga, alamat tokonya di mana, operasional toko bukanya. Seperti itu ya. Dan kalau ini followernya juga tapi beda ya. IG jualan tuh pasti lebih sedikit sih followernya. Ini 75K, yang satu tadi sampai 140. Tapi IG sebelumnya, yang Ing tadi benar-benar nggak ada postingan jualan. Lebih kayak, ya buat kegiatan brandingnya dia. Itu sih mainnya. Jadi kalau mau bikin IG lagi, nggak apa-apa. Pakai nama yang sama boleh. Pakai nama yang beda justru jangan ya. Kalau bisa sih samain aja. Sekalian ngebrand sih sekalian itu. Takutnya kalau beda, tapi kalau produknya lain ya dibedain aja nggak apa-apa. Ini kan contohnya karena produknya sama ya. Brandnya sama. Kayak gitu. Atau mungkin ada satu kata kunci dari brandnya gitu. Kayak ini kan Urban, Urban Ink, Urban Shop, dan lain-lainnya. Dan strateginya banyak ini dipakai sama banyak pebisnis di Instagram. Satu lagi deh, nih si Exodus. Nah ini juga sama nih. Dia IG-nya yang ini itu khusus nge-brand. Ini jualannya jualan sepatu. Ini branding seperti ini. Jadi nggak ada jualan-jualan. Ini postingan sepatunya juga nggak ada harga. Tuh. New makna broken white, minimal detail, maksimum statement. Ini saya pas waktu lihat IG ini juga, nih orang bikin IG buat apa gitu. Ternyata ada satu IG lagi yang khusus untuk jualan. Jadi sebagai si katalognya. Seperti itu. Nah, ini juga nih. Nah, ini baru di sini dia jualan. IG-nya masih sama, tapi ya betul kata Mbak Lintang tadi ada kata kunci si brandnya pasti ada di depan nih. Iya, ini
masuk di yang tadi ya, improve your SEO itu. Itu di sini bagian. Gitu. Semoga menjawab Pak Ignatius. Mungkin untuk Q&A cukup segitu aja ya teman-teman untuk hari ini. Kalau misalkan teman-teman masih penasaran, mungkin teman-teman bisa langsung aja ke Instagram Mas Anton, betul? Boleh nggak nih Mas Anton nih? Kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya. Ini Silakan. Instagramnya aku share ya di chat di instagram.com/masanton_mentor. Jadi teman-teman kalau misalnya masih penasaran dan mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung aja follow Instagram Mas Anton di situ ya teman-teman, di link tersebut. Jadi hari Kamis ini, tanggal 23 Juli, akan ada webinar yang dibawakan oleh Tokopedia. Jadi webinar ini akan membahas Introduction to UI Design. Nantinya ini akan dibawakan oleh Kak Levi Jovanika, UI Designer dari Tokopedia, dan juga Kak Rian Octavianto dari UI Illustrator Tokopedia. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, kalian bisa langsung aja ke dewatalks.com untuk daftar, dan webinar ini akan diadakan jam 2 siang ya teman-teman hari Kamis ini. Kemudian bagi teman-teman yang mau, next Michael, bagi teman-teman yang mau cek jadwal webinar selanjutnya atau melihat tayangan ulang webinar hari ini atau webinar-webinar sebelumnya, kalian bisa langsung aja cek di dewatalks.com, di @dewatalksofficial, dan juga di youtube.com/dewaweb. Di YouTube kita juga suka posting nih mengenai tips-tips SEO, SEM, website development, dan lain-lainnya. Kemudian kita juga punya official group di WhatsApp, yaitu bisa scan QR code ini atau di t.me/dewatalks ya teman-teman. Jadi jangan lupa join komunitas kita. Di sana kita bisa bahas-bahas, misalkan ada yang bertanya mengenai website, di situ kita bisa bantu jawab, dan juga misalkan informasi-informasi lebih lanjut mengenai webinar-webinar yang akan datang, atau misalkan materi udah di-share kah, atau sertifikat udah di-share kah, atau YouTube-nya udah di-upload ulang atau enggak. Nah, mungkin Mas Anton ada penutupan untuk terakhir untuk teman-teman yang baru memulai bisnisnya dan kira-kira ingin meningkatkan trafiknya nih Mas Anton. Dan mungkin kontaknya yang bisa dihubungi lebih lanjut. Oh iya. Ada di slide tapi Mbak. Nggak apa-apa Mbak. Mas, share aja Mas Anton. Share dulu aja. Kalau untuk tipsnya ya, kalau buat teman-teman yang baru mulai bisnis atau sedang, jangan ini sih ya, jangan kapok sih. Karena banyak yang akhirnya berhenti itu karena kapok gitu. Kapok tuh berhenti ngiklan karena kapok duitnya nggak balik lagi, atau istilahnya boncos ya, padahal sebenarnya enggak ya. Kalau kita iklan itu duit yang di-spend tuh pasti balik lagi. Berhenti kalau iklannya nggak balik lagi, kalau duitnya nggak balik lagi kalau iklannya kita berhenti, justru gitu. Jadi harus di-running terus sebetulnya. Terus juga sama jangan berhenti untuk bikin yang quality content teman-teman. Karena walaupun kita butuh quantity, tapi perlulah seminggu sekali ngeluarin yang kayaknya konten terbaiknya kita gitu. Karena biasanya quality content, terutama untuk di blog ya, untuk di blog itu long last teman-teman. Itu beda sih ya. Kalau di sosmed mungkin kita pakai yang quantity ya, karena walaupun quality apapun pasti kan ketutup, pasti kekubur ke bawah kalau sosmed. Cuma kalau di web itu kalau bisa yang bagus buatnya. Quality content itu contohnya kata lebih dari 500 ya, bisa sampai 1000 atau 2000 kata. Terus isi konten itu benar-benar yang relevan sama kondisi yang saat ini gitu, atau kondisi yang dialami sama topiknya. Jadi sesuai konteks. Gitu sih. Jangan lupa juga ini gabung di community bisnisnya. Gitu. Mungkin Mas Anton kalau misalnya mau share screen, kan Mas Anton juga suka bikin webinar. Kalau mau share screen boleh lah Mas Anton. Jadi teman-teman tahu juga. Buat teman-teman nih yang mau mungkin berinteraksi langsung dengan saya atau join di Telegram itu juga bisa. Iya. Nah, ini kalau mau WA teman-teman, silakan monggo, atau ternyata pengen private mentor itu juga bisa. Langsung ini boleh catat aja WA saya, sama join Telegram deh ya, ntar saya buat langsung dari sini. Oke, boleh.
Saya buat live. Nah, ini saya copy paste dulu deh. t.me/hashtag tanya Mas Anton, teman-teman. Ya, saya. t.me Ya, t.me /tanya Mas Anton ya. hashtag tanya Mas Anton. Oh, hashtag tanya Mas Anton. t.me/ gini. Ini yang teman-teman kalau mau join Telegram silakan. Ini Telegram saya. Ini WhatsApp untuk tanya-tanya. Yang mau follow di IG tadi sudah ada ya teman-teman. Udah, aku udah share. Aku bantu share juga di chat Instagram, WhatsApp, dan juga Telegram. Oke. Jadi itu ya teman-teman, kontak Mas Anton. Nanti aku juga bantu share di grup Dewa Talks. Jadi siapa tahu mungkin ada yang mau kontak Mas Anton lebih lanjut. Dan mungkin kontaknya bisa taruh di slide kali Mas Anton nanti. Jadi bisa aku share juga. Oke. Mungkin itu sekian dari kita, Dewa Talks hari ini. Michael mungkin boleh share slide terakhir. Nah ya teman-teman, jadi jangan lupa sama Dewa Web, sama Dewa Talks, dan juga Mas Anton. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan atau teknis yang salah selama webinar hari ini. Terima kasih juga Mas Anton udah bantu sharing-sharing ilmunya. Tadi teman-teman juga feedback-nya sangat positif untuk webinar hari ini. Dan ilmu dari Mas Anton pastinya sangat bermanfaat untuk teman-teman hari ini. Dan semoga bisa diterapkan ya teman-teman untuk bisnis teman-teman dan traffic teman-teman. Nah, untuk penutupan, jangan lupa ya teman-teman, kalau misalkan mau beli hosting, ingat Dewa Web. Cari hosting yang aman, Dewa Web.